Halo, gue Semi Bramantio. Dan gue Rio Wicaksono. Selamat datang di XYZ, sebuah forum diskusi yang membahas tentang perbedaan entah dari opini, kebudayaan, tradisi, tren, dan segala macam antara generasi X, Y, dan Z. Nah, Betul. gue mau nanya dulu nih sama Rio, dia ini kan DJ. Lo DJ kan sekarang ya? Bisa dibilang. Bisa dibilang Iya. benar, tapi emang lo sering ke DJ kan? Lo Betul, sering ke betul. DJ. Nah, Iya. termasuk di tempat ini juga di Ratatat kan. Lo lumayan sering ke DJ kan di sini gitu. Nah, Bener. gue tuh lupa deh, lo waktu itu belajar DJ itu dari kakak kita bukan sih? Jadi kita punya kakak yang sama kebetulan ya? Kebetulan. Jadi Kebetulan karena kita banget. kakak adik, kakak kita yang pertama tuh ternyata sama. Ternyata. Ternyata, nah dia itu adalah seorang DJ. Gue nggak Iya. tahu apakah teman-teman ini tahu dia itu siapa. Namanya Devdi. Dulu dia sering banget nge-DJ di beberapa klub dan genre yang dibawakan adalah hip hop. R&B hip hop gitu Nah, lah ya. dulu dia tuh punya alat di rumah dan dia suka ngajar-ngajarin orang. Apakah itu termasuk lo ya? Gue nggak diajarin. Seingat Enggak gue, ya? lu iya. Gue enggak. iya, gue Iya iya kan? bener. Gue iya. Gue tuh kayaknya waktu pas kakak kita punya alat dan lo belajar, dan dia juga ada beberapa orang-orang yang sekarang sebenarnya juga menjadi DJ profesional. Dan Oh waktu iya? itu berguru sama dia, Contohnya siapa? Tiesto. Oh iya, gue baru mau nebak Fatboy Slim ya. Ternyata Tiesto. Iya, Tiesto sama Armin waktu itu sempat naik ojek ke rumah kita dan belajar sama dia. Armin van Buuren itu ya. Van Buuren tapi. Iya, Nah, Terus? kayaknya waktu pas era-era itu, guanya secara umur masih terlalu kecil. Oke. Jadinya kayak... Segini, Iya, seukuran lo ini. Segini. Gue Lebih masih ke segini. jenglot lo ya Karena, kecilnya. iya, Terus sebelum jadi tumbuh. orang, gue jenglot dulu. Jadi kayaknya karena gue masih terlalu kecil kayak SMP-an, jadi kayak, lo anak SMP lo, gak usah lah. Kayaknya tuh gue agak mendapatkan kesan seperti itu dulu. Oke. Jadinya gue nggak diajarin. Nah, kalau misalkan tadi lo mikir, wah berarti gue diajarinnya gimana ya? Itu karena waktu pas gue dulu kerja di radio, ada sempat Oh momen. sama dong. Wih, Gue juga pernah kerja di radio. Iya juga ya. Kapan-kapan kita bahas itu lah. Iya, boleh. Jadi waktu itu sempat ada momen di mana anak-anak tuh nyebutnya DJ set. Oke. Sebenarnya intinya kayak acara mabok-mabokan sama anak-anak kantor aja. Astagfirullahaladzim. Anak-anak bukan gua. Oh, Kan gua bilang anak-anak, teman-teman iya, gue. iya, oke, Teman-teman oke. gua pada Oh, iya, sorry. mau mabok-mabokan, jadi udah kita akomodir aja. Iya. Minum-minum masa nggak ada musiknya nih? Ibaratnya gitu kan. Akhirnya waktu itu ada station yang satu grup sama kita, yaitu Hard Rock, punya alat. Akhirnya sama anak-anak diangkut lah ke radio kita ini. Siapa yang main nih? Ya udah gua aja deh. Lo Gua si salah bisa pada saat satunya. itu. Si bisa pada saat itu. Si mix juga alias udah total potong-potong aja, cut-to-cut aja karena mungkin kita terbiasa siaran. Ya udah dari situ gue mulai ngulik-ngulik, kan ibaratnya itu alat pas malam udah nggak dipakai lagi kan. Jadi anak-anak ngetes segala macam masih pakai CD. Sekalian lo servis, lo bersih-bersihin Bukan gitu dong. ya. Gue bukan Mas Toto Melawai dong. Gimana? Iya lagi Mas Toto. Mas Toto Melawai itu buat Toto, lo iya. yang tahu soal alat pasti familiar dengan Mas Toto Mas karena Toto, dia pastilah. reparasi paling jagoan lah di Iya, betul, Jakarta betul. bisa kita bilang Oke, lah ya. oke. Ya udah lo belajar di situ jadinya ya. Gue belajar di situ. Gue agak lupa tepatnya gig DJ pertama kali yang gue diundang sama dibayar itu kapan tapi sebenarnya. Oke. Cuman kayaknya waktu itu karena rekomendasi temen atau mungkin anak-anak yang di radio itu juga punya acara di luar. Udah lo aja yang main. Gue juga lupa dibayarnya berapa, tapi kayaknya mungkin bangsa kayak 7,5, 750.000 gitu. Bukan 7,5 juta ya, enggak 750.000. Oke. Ya udah dari situ gue cuma nunggu panggilan aja sebenarnya. Oh. Gue hampir jarang banget ngupload, misalnya kan kalau DJ ada mixtape, ke misalkan kayak ke SoundCloud, ke Mixcloud gitu, gue hitungannya jarang banget. Tapi ya seiring berjalannya waktu ada aja yang ngundang, alhamdulillahnya ya. Oke. Nah, gue mungkin berbeda sama Rio bahwa gue itu dulu diajarin sama si Devdi ini kakak kita kan. Mungkin lo taunya misalkan gue basisnya Seringai, anak band apa segala macam. Iya bahasa seringnya. Kebetulan. Oh. Ini gue baru kasih tau lo sekarang. Oh, Tadi gue iya. mau nunggu saat yang tepat. Gue kayak Sekarang pernah lagi. lihat di mana ya. Iya. Bahasa seringnya. Iya. Nah, tapi dulu tuh gue pernah ada mungkin 4 kali 5 kali itu nge-DJ hip hop di Lava Lounge. Lava Lounge ini sebuah klub lah ya bisa kita bilang. Bener, klub. Bukan bar atau bukan lounge juga sebenarnya. Bukan, Lebih ke namanya doang Lava Lounge, tapi Iya. sebenarnya dia bar atau klub gitu di Taman Ria Senayan, di bawahnya Embassy. Iya. Jadi karena dulu mungkin kakak kita ini mau ngedidik gue untuk jadi DJ itu supaya ada
teman yang bisa dia Suruh-suruh. nih jadi opening gue nih suruh-suruh lah bisa dibilang Iya, iya, suruh-suruh. bener. Akhirnya gue pernah main di sana sama Kemal. Kemal itu adalah penyiar radio juga sekarang tuh di Gen FM. Iya. Gue sama Kemal diajarin sama kakak gue. Dan dulu kakak Kemal gua ini- bukan, nggak tahu kakak lu. Oh iya kakak lu juga kakak ya. gua juga Ya. tadi ternyata. Sama kakak kita nih diajarin sama Kemal. Dan Kemal nih dulu emang seinget gue lagu-lagunya R&B hip hop banget dia ya. Dia memang anak hip hop. Iya. Anak hip hop. Kalau gue suka hip hop, tapi pada saat itu memang karena kakak kita ini hip hop, Kemal hip hop, kita main di acara hip hop ya udahlah ya gitu. Ya. Nah, gue inget banget waktu gue main kali ke-4 atau 5 ini, gue itu pernah disamperin sama cewek. Terus udah gitu dia ngomong, lu ganti lagu yang bener dong gitu. Sumpah gue Begitu kagak bohong. telepon. Sumpah. Lu ganti lagu yang bener dong gitu. Terus dia cabut. Nah Saat itulah kebetulan lo memutuskan masuk Seringai. dan iya benar nah, dan masuk Islam banyak lah masuk ABRI semua itu gue Iya, iya. dari situ langsung udah deh gue tinggalin aja lah dunia ini gitu Iya. ya. Dan akhirnya gue kenal sama cewek ini dan sampai sekarang gue berteman. Oh gitu. Iya, awal perkenalan gue ya Oh. karena dia nyela gue itu, lu ganti lagu yang bener dong gitu. Kalau waktu itu lo mainnya bagus, mungkin lo sampai sekarang nggak berteman sama dia. Enggak, kali ya? biasa aja Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Just another girl lah Anjay. gitu. Iya. Tapi seinget gue, waktu zaman ada tempat namanya Park, ini bukan Park 19 ya, dulu ada sebuah tempat namanya Park di Jalan Iskandar Syah. Waktu itu sempat ada DJ-DJ-nya itu edisi radio. Benar. Ada misalkan MTV atau Trax itu siapa yang main, waktu itu lo yang main, Prambors siapa, radio mana siapa, segala macam. Nah, waktu itu yang jadi perwakilan Trax atau MTV, lo. Emang bener gue. Gue DJ nge-DJ kan? juga. Dan bukan hip hop. Bukan Iya. lagu-lagu radio, tapi radionya MTV. Kita Betul. lagu-lagunya agak edgy lah pada saat itu, Block Misalkan, Party ya, lah, Franz atau siapa Ferdinand, lah, Franz Ferdinand, gitu-gitu. segala macam, Modest Mouse, Iya. segala macam itu. Waktu itu gue mainin itu. Park lagi hits-hitsnya. Depan gue ada Nicholas Saputra sama Mariana Renata Buh. dan Luna Maya. Depan gue persis, men. Beuh. Padahal dia nonton nih siapa lagi Orang anjing. mainnya ya? jelek banget Nih gitu. siapa lagi. Untung gak gitu lagi. Lu ganti lagu yang bener Harusnya lo dong. mainnya jelek biar Mariana kayak ganti lagu yang bener dong. Jadi berteman juga. Mungkin. Iya, nah kalau misalkan lo penasaran nih kira-kira seperti apa sih dulu transformasinya yang namanya ada DJ doang sebagai hiburan di tempat malam tuh biasanya DJ atau nggak live band. Sekarang ada yang namanya karaoke. Benar. Nah, karaoke itu juga gua sama Rio berkali-kali melakukannya juga. Iya. Jadi Rio Iya. masih nge-DJ dan karaoke, gua sesekali masih karaoke doang tapi Iya, iya. nge-DJ-nya nggak sama sekali. Tapi kok pergeserannya bisa ada dari DJ doang sampai ada karaoke sekarang? Tuh seperti apa momentumnya di mana segala macam? Lo tonton dulu nih video berikut ini. Era 2000-an, kalau lo ke klub, ada satu profesi yang identik banget sama tempat itu, yaitu disc jockey atau DJ. Satu orang atau kolektif yang nentuin mood satu ruangan. Muterin set panjang, jagain musik tetap hidup semalaman. Pasca pandemi, muncul format baru, namanya karaoke party. Satu orang buka lagu, ada lirik di layar, intro belum selesai, satu baru udah nyanyi bareng. Riset di Frontiers in Psychology nunjukin, sing-along lebih ampuh nurunin stres ketimbang dengerin lagu. Mungkin itu kenapa format ini cepat diterima. Jadi sekarang, lo tim dance floor atau tim sing-along? Kayaknya nggak afdol nih kalau misalnya kita cuma ngomongin topiknya atau isunya tadi. Kayak misalkan perkembangan dari tadinya nightlife itu cuma ada DJ, sekarang ada host karaoke. Baiknya kita memang menghadirkan orang-orang yang apa ya bisa dibilang pelaku lah, pelaku industri dari kedua itu, DJ dan juga host karaoke. Nah yang pertama, ini dia sebenarnya bukan cuma host karaoke, dia podcaster juga, public figure Gen Y dan juga Gen Z. Hancur. Gila. Dia adalah ini atlet e-sport juga. Dia beneran mendapatkan uang dari bermain game. Gamenya apaan? Main sweeper. Oh, kirain Tetris. Kirain Tetris. Sulit tuh kayaknya. Kompetitif tuh kebetulan gamenya. Terus. Dia ini juga apa ya? Dia tuh sebenarnya bukan DJ, tapi dia ngerti crowd lah. Crowd control dia ngerti karena dia tadi tuh host karaoke. Dan profesi dia yang terbaru adalah dia pengepul atau penjual kartu Pokemon. Kartu Pokemon ya? Waduh, umurnya berarti Gen Z dong ini ya? Umurnya dia 28. Jadi sebenarnya agak udah abang-abangan Gen Z, udah nyaris milenial, tapi kayaknya masih Gen Z. Langsung aja kita panggilkan Marlo Ernesto.
Apa kabar Bang? Baik dong, Bang. Baik, Bang. Baik, Bang. Mantap. Mari. Silakan, Silakan. silakan. Enak juga rumahnya, Bang. Iya, makanya. Baru Ada renov. Oh. Iya. Nyokap ada? Ada. Bu. Masih lengkap ya? Wah, alhamdulillah masih. Ntar ada waktunya nggak lengkap kok. Iya. Kapan nyusul? Jangan buru-buru. Iya. bener aja. Baiknya jangan buru-buru. Betul. Iya. Nah, Serem ini deh gue tadi lu nyebut gue pengepul Pokemon. Iya. kenapa kan? Dirahasiakan harusnya. Enggak rahasia Mas, jujur aja. Live TikTok tiap malam dia. Iya, jualan kartu apa? Pokemon. Jualan kartu Pokemon. Oh gitu. Iya. Jualnya di TikTok ya? Jualnya di TikTok sekarang. Rata-rata pembeli lo Gen X, Y, atau Z? FM. Apa Gen ya? FM. Asli. Ya aduh. Nggak tahu. ampun. Gue Padahal bukan nggak penyiar nanya ya. dong kan beli kartu. Lu gen apa kan nggak gitu Bang. Iya sih, Iya benar. kan, beli aja. Umur juga nggak nongol ya? Tapi laku ya? Laku alhamdulillah. Oke. Karena lagi naik lagi Pokemon. Hmm. Jadi gue ketemu banyak banget orang dari yang beneran main tahun 99 sampai sekarang masih ngumpulin Oh berarti gitu. Ada. umur random tuh ya? random banget. Oke. Gue pokoknya manggil semua di sana Kak. Oh Kak semua ya? Kak semua. Mau muda atau Mau muda tuh mau Kak, udah gue Kak, takut udah salah Kak semua. ngomong. Iya, Iya. iya. Template Bawa Giordano gitu ya? anak. Iya, kartunya mawar. Giordano. Iya. Template Kayak Giordano. Iya benar, iya halo Kak, boleh Kak. Iya, boleh Kak. Cino kita. Nah, Iya. itu. Nah, yang berikut ini belum tentu tahu Pokemon, tapi ntar kita bisa tanya ya. Usia 46. Dia adalah Ini bukan seorang nomor, DJ. kalau nomor Valentino Rossi 46. Iya, 46. Ini umur. Oh ini umur. Umurnya 46. Dia ini adalah seorang DJ, main di mana-mana. Old school nih. Berarti kurang lebih udah sekitar 27 tahun dia Gokil. nge-DJ. Dari gue lahir. Nah, Lu belum lahir nol. bahkan, Bang. Oh, udah deh. Lu 28 iya. Bokap nyokap lo belum ketemu, dia udah nge-DJ. Udah gila. Iya, Oke. Itu dia. Iya, belum jatuh cinta tuh ya. Belum. Nah, dia juga bagian dari electronic underground scene di Jakarta sejak akhir 90-an. Gokil. Terus Gen X otomatis Iya. gitu. Bisa dibilang mungkin purist, idealis juga. Old school turntablist sama modular synth juga main dia. Kita mau panggilkan Indra Asikin aka Indra 7. Ini dia. Halo, umur 0. Sama sekali nggak bareng di belakang tadi kan. Iya. Iya. Baru ketemu, iya, Alias iya. sudah akrab di belakang tadi. Alias ya. di belakang kita lihat-lihatan. Nah, kalau misalkan sekarang kita udah kedatangan Indra dan Marlo. Tadi ngomongin soal belajar. Lo diajarin sama kakak kita, gua enggak. Gue pengen tahu, lo waktu pas dulu, Indra, berarti berapa? 27 tahun, bener? 98 gue. 98, orang kerusuhan lo nge-DJ ya? Wah, Orang lu mah ngejarah, nggak tahu lo tempat, belajar Mas. DJ. Apa emang itu hasil jarahan? Si DJ-nya. Apa emang hasil jarahan? Dapat lagi, udah gue pelajari lah gitu. Boleh juga nih turntable ada di Goro. Goro lagi. Gak ada yang tahu dengan Goro. Iya, pokoknya adalah toko supermarket dulu namanya Goro lah. Iya itu dia. Kok gue nemu modular di makro? Iya. Berarti kan kalau misalnya kita bandingin 27 tahun yang lo sama sekarang, pasti ketika lo pengen belajar nge-DJ beda banget, Ra. Beda banget. Dulu lo kayak gimana? Yang pasti belajar pakai vinyl dulu gue. Karena era itu si DJ sebenarnya udah ada, tapi belum familiar. Karena Oke. hampir di semua klub gitu ya, Hmm. ada turntable Doang ya. doang. Berarti kalau misalnya sekarang lo udah dimanjakan dengan record box yang emang kelihatan BPM-nya Waveformnya, berapa, enak. waveformnya. Dulu mah buta ya, mixing Ya buta. lu kayak baca peta buta sebenarnya. Iya kan? Lo jadi yang lu bener-bener ngandelin kuping sih. Hmm. Lu ngitung tuh namanya bar mixing segala macam, speed hunting lu ngitung. Anjir. Itu vinyl yang lo pelajari emang punya lo awal-awal itu? Iya. Oh. Gue beli waktu itu. Jadi sebenarnya awal gue nge-DJ itu 98 karena gue ngerasa skill gitar gue waktu itu nggak naik-naik nih. Malah Jadi pengennya jadi anak band sebenarnya. Media gue distorsi ngeband. kan Eh, Oh, udah ada. belum ada. Media Oh, belum distorsi, ada. benar. Masih FSOP waktu itu. Masih Oke. FSOP, iya. Nah, waktu itu jadi gue pernah ke satu tempat ke party Anton waktu itu ya. Party anak future di Parkit. Oke, Oke. Parkit Gitu. Deja Vu dulu tuh di daerah White Hashim. White Hashim. Iya, Nah, udah dekat datang ke Sarinah. situ. Terus gue ngeliat Anton main tuh. Hmm. Wah kayaknya seru juga nih ya. Nah. Pokoknya singkat cerita, gue gara-gara Anton nge-DJ. Nah, Oke. ini kita punya fun fact sedikit nih, Indra. Jadi kebetulan kan Anton emang sepupu kita Iya, kan? iya. Dan kebetulan secara umur jaraknya agak jauh tuh. Jadi gue waktu itu pernah ada obrolan nyokap gue ke gue dan gue inget banget nih. Dia bilang, itu si Mas Anton udah pulang tuh dari Amerika. Dia dari Amerika Iya, kan, iya, di iya. SF kan. Ah. Oh gitu, iya. Itu kata si Pak Ade, itu bokapnya. Katanya sekarang nge-DJ, gue yang, Apa itu? apaan tuh DJ? Gitu kan. Gue tuh Eko DJ Sri Mulat gitu kan. Emang namanya Eko DJ kan? Iya. Nah, terus katanya
Waktu pas Anton balik ke Indonesia dan dia nge-DJ, dulu di Parkit, ini koreksi kalau gue salah ya, gue juga dengar ceritanya doang. Itu katanya, jadi dia misalkan main di hari Rabu atau Kamis lah gitu, dan dia menjadi reguler di hari tersebut. Katanya tadinya tuh ada orang, terus Anton nge-DJ tuh orang bingung. Iya, musik apa nih? Musik apa satu dan gue harus ngapain ya? Oke, minggu depannya dia main lagi, terus si tamu-tamunya mungkin yang kayak, lah dia lagi nih. Iya, emang koplo belum musim waktu itu. Bukan koplo Oh, juga bukan. dia. Oh, bukan. Bukan. Iya. Bukan. Future F-nya bukan Phil Koplo juga sih. Oh, Bukan. Sorry, salah. Nah, terus sampai akhirnya ada momen karena orang nggak ngerti dan dia tetap main, dia sempat ada momen ditimpukin. Waduh. Karena orang nggak bukan duit paham. ya? Bukan duit ya? Bukan disawer. Bukan disawer ya, Bukan iya. rokok juga tadi kayak Sri Mulat, Iya, bukan. iya. Karena orang lebih ke ini apaan sih gitu. Sampai akhirnya orang mungkin udah melewati fase itu, sampai akhirnya orang udah mulai terima, akhirnya nikmatin, sampai udah rame banget. Nggak, karena gue mengalami apa yang dialamin Anton tuh gue ngalamin. Oh. Gig pertama gue lagi, dan itu gue nggak pernah lupa sih. Di Parkit juga? Nggak, ada dulu di Wijaya ada tempat namanya Balemang. Oh, oke, Balemang. Gue cuma pernah denger doang tuh, Ndra, tapi gue gak pernah datang. Apa, Masih ITKP. datang gua. Balemang. Iya, Jadi Wijaya 1 ya. jadi era itu memang kan 90 akhir tuh lagi trennya tuh live band sama kalau DJ tuh ini klasik disco. Oke. Jadi waktu itu jadi kebetulan sama guru gue yang ngajar waktu itu, ini lo gue kasih job deh main pertama kali. Oh, itu udah semangat kan. Bayaran berapa tuh ngomong-ngomong? Nggak dibayar waktu itu, dibayar Oke. pakai alkohol doang. waktu Oke. itu. Ini jam Karena terbangnya dulu lah ya. apa? Jam Jam terbangnya terbang, dulu ya. ya. Ha. Dan gue tahu tempat itu main klasik disco. Cuman kan gue waktu itu gue jadi gue besar tuh ya di era breaks, di era big beat, Iya. Chemical Brothers, Prodigy segala macam. Iya, Gue iya. ya plat yang gue punya itu saat itu kan. Ya, gue bawa itu main. Nyambung dong sama klasik disco Itu kan? dia. Baru nih Resident selesai main, gue main. Baru nih satu lagu tet. Suruh turun men gue. Maksudnya lu disuruh joget. Turun ke dance floor. Melantai. Mas lagunya apa? Lagu lu. Lu jogetin lah. Ini kan Mas joget aja daripada Iya, main. Daripada Itu nggak gue ada baru lah. lepas satu lagu tuh. Baru intro berapa detik. Resident naik. Oh gitu. Suruh turun gue. Wah gila. Tapi ini FYI juga mungkin buat penonton kita yang Gen Z atau yang bahkan yang lebih muda lagi, dulu bahasa lo kayak joget gitu, turun. Melantai. Turun. Melantai itu Turun. dia. Kayak, lu nggak turun? Gue pakai lagi. Gitu lo, nggak bohong lo. Misalkan lo di Pakai sini lagi, nih, di pakai rata-rata lagi. gitu, lo diem aja. Diem Terus aja. ntar temennya yang kayak, lo, kok lo nggak turun? Oke, gue Turunnya turun ke bawah tapi. Iya, pulang turun ke bawah. Kenapa emang kenapa? Kenapa gue Kumis ya, Pak Kumis. Pak Kumis. Pak Kumis nih. Turun ke dance floor. Jadi waktu itu gig pertama lo, misalkan lo udah nyiapin setlist, let's say Udah selama nyiapin 1 gua. jam. Selama 1 jam udah nyiapin. Satu lagu suruh turun. Baru berapa detik gue main. Suruh turun gue. Anjing. Tapi gue nggak marah, nggak sakit hati. Nggak kapok juga ya? Nggak kapok juga karena ya udahlah. Emang gak cocok Mabokin aja aja kali. udah. Oh, minuman tetap keluar. Minuman tetap keluar. Oke, aman. Berarti ketika dulu lo nge-DJ dengan belajarnya level apa ya, tingkat kesulitannya bisa dibilang ya jelas sulit. Jelas sulit Dan memang. lo dapat first jobnya juga ya itu challenging banget. Ah. Kita pengen tahu Marlo, sebagai host karaoke, Nah, jujur ada yang dipelajarin nggak? Cara markup harga sih. Kayak gue belajar. Ini Belajar bisa ilmu side-nya. ekonomi ya. Iya, Nanti ekonomi. harga akan kita bahas juga kalau nggak keberatan. iya. Tapi gue pelajarin crowd work lah udah pasti. Iya dong. Yang gue nggak pernah tahu ya. Maksudnya kan gue nggak. Maksudnya pernah gue tuh sempet nge DJ juga sama Bacil. Ada Jadi kita teman-teman tuh lo ya. tandeman, iya teman gue. Kita tuh tandeman berdua mainnya lagu-lagu house. Jadi gue tuh sempat belajar mixing dan segala macam. Oke. Oke. Cuman lama-lama gue capek kayak gini-gini doang lagunya gitu kan. Udahan capek. Nah terus setelah Nggak sempat nge-DJ di tempat umum? sempat. Oh, sempat. Sama Bacil sempat. Oke. Dulu tuh apa deh yang di Kemang deh namanya. Mana? Apa? Banyak. Tipsy. Banyak. Second floor. Bukan. Drong. Mas ini klub-klub lama ya. Saya cuma tahu Di China, tipsnya di tutup. China. Nu China. Enggak. China, Masih second gaul floor. kok, gaul. Aduh. Apa? Warung Aceh Kemang. Nah itu iya. Di Bangladesh. Iya. Di Bangladesh. KFC ya. Ada Ulang nih, tahun anak umur 5 tahun. Bukan. Kayak ada lagu. Kemcik. Bukan, lupa namanya. Kemang mana? Kemangnya kemang mana? Iya, Kemang kemang Raya. mana? Iya, mana dulu? Seberang Shell. Seberang Seberang Shell. Shell. Oh iya. Oh, Bang BCA. Itu gue sering banget. DJ Bunda samping teller. Ini dong, Barbados. second floor Ada dong kan kalau lu. depan BCA. Ini tahu nggak Lu sih China. zaman-zaman
Pon Yorton, Dipa Barus main. Park 19. No. Peggy gue pernah ke sana. Iya, Oh, iya. Queen's Head. Queen's Iya. Head. Gig pertama gue di Queen's Head. Keren. Susah. Udah Cil ngantuk gitu. Kok apaan udah Cil? Soalnya kan lagu house Intro mulu soalnya intro mulu ya. Iya nih kayak Gue soalnya pernah digituin, Bang ini lagu intro mulu nih. Gak ada vokalnya. karena lagu house Iya karena juga ya. lebih enak didengar di rumah mungkin ya. House Kan house. Iya. kan? Iya. Ya kalau house minumin aja. Iya, bukan dong, bukan. Haus. Bukan itu. Udah itu pertama gue nge DJ terus habis itu sebenarnya gue seneng cuman ya udah aja bukan yang kayak significantly wah gue enjoy parah sih enggak. Ketika gue denger waktu itu pertama kali gue nonton Pon Yorton tuh ada Jido main Ya. ini yang gue mau Buset, bukan gitu ya. house Hip hop Tapi gitu ya. hip hop Hip hop. ceketek sur bang tang gitu oh anjay lu ngapain barusan nyet gitu Iya. 1 menit ganti, 1 menit ganti. Iya, gitu nah kan. bedanya dia 1 menit sama ganti lagu bukan disuruh turun bang. Iya benar. Indra tadi suruh turun. Bukan disuruh turun, dia mau ganti aja. Itu Iya, gua, bener. waktu itu gue baru enjoy, oh ini gue pengen deh belajar, susah, nggak jadi lagi. Nah, terus akhirnya lu ke karaoke jadi siapa yang ngajak atau Setelah pandemi kan itu. Oh iya, first gig karaoke deh berarti Iya. jadinya. Kayak darkdown deh, lu pada deh. Oh, gue Kayak- nyebulin kayaknya ya. ya. Berarti sama kayak Indra dong, bayarannya pakai alkohol dulu. Of course, of course. Iya kan? Udah mah gas aja. Iya. kan. Ayo lumayan main sebotol gitu kan. mahal banget. Nggak amer hari ini, nggak amer gitu kan. Jadi gue ambil aja. Dan waktu pas itu. banget juga cocok mungkin umuran lo juga yang kayak ya bayaran mah belakangan deh. Iya, Iya, mungkin bener. udah Mungkin era gua fun aja dulu Fun gitu dulu aja kan. kan soalnya sama teman-teman kan. Kayak pertama kali itu deh. Awalnya gue juga bingung karaoke itu harus ngapain sih? Nah. Ya nyanyi. Lah ya kita aja mas, jangan di publik malu Iya, gitu kan. Karaoke room aja gitu. Iya karaoke rumah aja suara juga nggak seberapa bagus gitu Iya. kan. Enggak yang dicari tuh udah datang dulu aja deh gitu. Jadi waktu itu gue sempat diajak dulu datang, bukan buat main, buat nonton. Karaoke tuh kayak gini loh. Karaoke gitu. tuh kayak gini loh Oke. karaoke net. Jadi kayak gini ada orang yang gitu gue kayak apaan sih aneh. Minggu depannya gue iya. Nah, setelah lo nyoba minggu depannya itu, tapi lo kan yang tadinya nge-DJ lo bilang katanya kok gue gak nemu gregetnya ya. Tapi Iya, karaoke nemu. Enggak nemu duitnya. Oh iya. Oh Itu jelas. siap, Waktu siap, gue lihat, siap, wah siap. ini bisa diduitin nih. gitu. Oke, berarti job karaoke yang ada duitnya itu ingat nggak lo kapan dan mungkin kalau lo nggak keberatan coba di share Range lah. Range aja, range. Kayak Duckdown juga deh yang pertama kali bayar gue ya. Karena waktu itu, Ada brandnya. bukan. Ada botol yang gue inginkan, dia nggak punya. Gue bilang cashnya aja. Gitu. Oke. Kayaknya tuh Gue gimana, ya. pokoknya gue dapet duit 1,5. Waktu itu. Bagi 3. Bagi 3, gue bacil Valdi. Gopek berarti satu Gopek tuh orang. orang tuh, ya Iya. kan. Itu kayak pertama kali. Oke. 1,5 bayarannya. Nah itu kan yang pertama. Yang terakhir, Au. Tergantung Jabodetabek apa luar. Emang berapa sih sebenarnya? enggak range aja. waduh. Range aja range. Bukan harga lo, range yang lo Oke, tahu. Range yang lo tahu. Mio doang mah dapat ini ya. Mio kecil. Oh, ikan Mio kecil. Enggak kalau range gua ya, maksudnya gua kan beda orang kan beda harga Pasti, karaoke pasti, kan. pasti. Gua tuh mulai dari 10 sampai 30. Ah yang bener loh. Oke. Iya. Kaget. Kamu berapa, Mas? Ya beda sih kalau gue di main di outlet gitu misalnya reguleran ya biasanya sih antara kisaran 2 sampai 3 terus kali main ya. Ya, Cuma kalau misalnya kelasnya udah festival beda lagi tuh. Gue pakai publish rate Publish rate festival. biasanya berapa kali lipat? Bisa 3 kali lipat. Bisa 3 kali lipat. lipat. Oke. Oke. Berarti range katakanlah 2 sampai 10 lah. Kurang lebih. Maksudnya 2 yang di tempat 2 juta. reguler. Oh, iya, Dua iya. yang reguler, 10 10 mungkin yang yang publish di rate. festival gitu ya ya. publish rate festival bisa 15 sampai 20. Gak Oke. masuk tuh angkanya di gua malah gak masuk. 15 dulu. Gak masuk. Gak masuk Anjing ya? kan? Gak masuk. Anjing kan? Transportnya nggak nutup ya? Nggak nutup. Iya. 10 juta. Tapi gue 2 juta sebulan bisa 8 kali. Nah gua. iya itu makanya gue mau nanya itu kalau soal DJ resident gitu, bayarnya tuh gimana? Apakah lu 2 Transfer? juta ya udah lu bukan Mas. Bukan Ya, over. Bukan masak wesel, ya, bukan wesel. masak ya. Enggak kan misalnya bayarannya 2 juta. Lu main sebulan seminggu sekali. Sebulan 4 dong. Ya. Apakah itu nanti jadi 8 juta atau kayak yaudah deh 5 juta karena lu ambil Oh enggak, empat? Kali empat. bayarnya Kali kali empat. 4. Kali 4. Ada yang sekali main sekali bayar, ada yang kalau misalkan residen berarti kan Dirapel, mungkin dia kayak biasanya kontrak ya. dirapel. Iya, Berarti kontrak per itu. bulan, jadi kayak terima gaji pegawai gitu, ada juga. Gue pikir tuh karena lu ngambil taruhnya kasarnya bulk gitu, jadinya dinego gitu, enggak? Enggak. Tetap Oh, dikali tetap berapa? dengan feel. Iya, dikali berapa ya. Gue baru tau, gue kira kayak jangan mau jadi resident ntar bayarannya jadi murah.
Enggak juga sih ya. Enggak juga. Nggak selalu kayak gitulah. Mungkin ada kali di luar sana grup yang memperlakukan seperti Oh, itu. ada. Cuman ya, Cuman ya rata-rata cuman enggak kok. semua. Enggak. Rata-rata bayarannya Iya. Mantap ya. Iya. Kira-kira bayar depan ya? Bayar depan ya? Belum bayar udah bayar ya? Iya. Berarti kalau misalkan tadi lo bilang kalau Indra bisa tadi itu satu kali residen dikali berapa kali dalam sebulan, karaoke mungkin dalam 1 bulan belum tentu ada. Belum tentu ada. Tapi waktu zaman lagi naik banget, yaitu Tiap minggu lo berarti kali ya. 2023, 2024, sebulan 2 tuh udah pasti. Udah pasti Minimal nih. 2 ya. pasti, iya. Minimal 2 ya. Karena kan kita misalkan, kayak tadi Bang Indra juga bilang, festival kan beda cerita dong. Ya. Itu kan harganya udah beda. Cuman kalau kayak klub gini, biasanya kalau ada orang ngajak gua karaoke, gua tanyanya budget lu berapa? Misalkan dia bilang gua punya 5 juta, ya udah gua punya sejam aja. Berarti Oke. bukan outletnya yang ngajak lo, tapi IO-nya yang ngajak lo gitu. Iya, misalnya. biasanya gitu. Misalkan ada brand 5 apa, juta berarti sejam aja. sejam aja. Kalau 300 bang, satu lagu deh. Satu lagu, biasa gitu. Flavornya aja deh. Biasa gitu. Aku punya Bagi 300 ribu aja. nih bang, buat Bang Marlo 300 ribu nih. Satu lagu deh. Ya udah lagu apa cepetan. Style deh gitu kan. Karena kita nggak pakai USB, nggak pakai apa namanya piringan Alat lah, hitam. Ya, Nggak nggak pakai pakai alat lah. alat DJ lah. Iya, ya. iya. Iya. Spotify kan. Alatnya laptop. Iya. Ya, sama Jadi mungkin mixer lah ya. Bisa. Laptop juga biasa gua nggak bawa, dikasih sama yang punya tempat. Penyedia Iya, iya, tempatnya lah Iya, ya. kayak gitu. Biasanya sama laptop DJ residence-nya. Mm. Iya. Kita login aja udah, tinggal di-download. Ya. Udah main. Ini mungkin menarik juga kalau tadi ngomongin soal alat. Hmm. Berarti kan investment lu juga ada buat alat dong, Ra? Kalau dulu gue cuman beli ya investment gue tuh ya turntable udah Turntable. pasti sama vinyl gue masih beli sampai sekarang. Oke. Cuma kalau sekarang udah lebih ke hardware gitu ya apa ya kayak buat music production aja sih. Oh. Oke. Kayak si DJ pun gue nggak punya. Nggak punya ya. Dan sekarang si DJ tuh harganya Harganya gila. Gila. Bro. Gilaan. Coba lu sebutin, Ra. Ini mungkin buat Iya, gua juga nggak tahu penonton si DJ kita tuh. yang nggak Ya, tahu. satu biji gitu ya. Nexus gitu misalnya. Ya si DJ 3.000 lah katakanlah. Oke. Ya. Itu satu bijinya bisa 40 juta. Satu nih. Satu. Sedangkan kan kita butuh 2. Itu udah Berarti berarti, kan sama 40 mixernya. kali 2. mixer mungkin kisaran 50 lah. Oke, berarti 150 juta tuh ya. 50 juta. 150 juta. Nah, Anjay. Ya, itu udah. berarti kalau misalnya DJ yang emang punya alat di rumah Dia dan harus mikir tuh. gimana nih? cara balik modalnya. modal. Iya dong. Betul. Kalau misalkan tadi range resident tadi katakanlah 2 sampai 3, anjing gue mesti berapa kali main nih gitu kan untuk balik modal kan. Iya, Makanya iya. banyak orang kalau punya alat sekarang nyewain juga. Sewain, Benar, benar, Gitu. benar. Nah, kalau lu alat lu apa aja? Idea. WhatsApp? Ah, Idea. ide. WhatsApp, alat gua WhatsApp. Iya, ini sama ngelis lagu. Ngelis Iya, lagu. iya. Wah, ini abis ini kesini cocok. Playlist Spotify. Ngelis Spotify gitu. Iya. Nggak ada sih, nggak ada alat apa. Gua aja baru tahu itu mahal banget. Mahal, Segitu, memang Bro. mahal. Segitu. Anjir, jadi waktu itu yang gue tumpahin harusnya gue lebih panik tuh. Oh iya. Karena gue di knockdown. Ini juga sering. Wah, lu gara-gara lu ya? Itu gara-gara lu. Pantesan, yang mana yang kanan nih? Lupa gue. Yang biasanya Ayo, dekat macet nih. kerat sih, yang dekat kerat sih yang kanan, bener. Tiba-tiba kayak mati gue. Chill bro, karaoke cuma butuh HP. Tar, lanjut. Tapi buat besok yang main nge-DJ, alatnya Tiba-tiba mampet nih lengket nih, anjing. kenapa lengket begini? Malam itu langsung tukar sama punya Fujin. Mau nggak mau. Langsung digojekin tuh. Karena naik Dawn of motor. Fujin satu grup kan lah, Iya, jadi iya, jadi bisa benar. gitu lah. Gue sih chill aja kayak ya elah tumpah doang. Kalau gue tau itu gocap, sadar sih gue. Sadar sih gue. Geter sih langsung Geter takut sih. dikirimin bill ya. Gue pikir tuh kayak, paling 4 juta. 4 juta mah gue, ya udah nggak usah bayar gue. Kan sekarang ada yang namanya XDJ tuh, yang jadi udah tergabung Udah tuh. compact gitu. Oh, udah bareng Satu gitu. kotak doang gitu. Itu juga harganya 40-an kan emang. Iya, Kalau nggak Itu salah. udah pada waktu itu 40, beli 37 kan? Iya, segituan. segitu. Bener. Yoi, bener, 45 bahkan tuh. Iya, Empat lokin. barunya tuh 45, Kayak 50. Merdeka tuh gitu. Nah, Iya. itu dia. 45 juta. Cuman untungnya yang berapa lu kali tumpahin karaoke tuh si DJ Darkdown tuh masih yang generasi DJ lama agak lama ya. tuh. Iya. Kalau yang kayak 3.000 gitu lu kena optiknya lu spare partnya mesti inden dari Jepang tuh biasanya. Kasih tahu gue dong list-list yang tempat-tempat pakai yang itu. Supaya gue tolak-tolakin aja. Daripada resiko ya. Tapi gue bingung dah sama yang alat DJ kan biasa soalnya kalau kita main kan ya tetap maksudnya walaupun Spotify tetap lu mixing kan. Kalau enggak kan pak patah kan. Iya. Nah, kadang-kadang tuh ada mixernya yang kayak ini apaan ya? Yang Maksudnya? kayak di Zodiac. Oh, dia pakai rotari Yang gitu. rotari. kan. Iya, Iya. terus gue lihat anjing apaan? Nggak ngerti saya, Mas. Iya. Saya Kecanggihan ya? iya nih canggih bener. Terus ada di Atau ketuaan buat dia. Atau bisa. ketuaan juga iya bener. mungkin. Iya. Ada di apa dulu kan Zodiac tuh kalau main kan sekarang udah di sini ya. Mm-mm. Dulu kan ada kiri sama kanan. Benar. Di atas Iya, gitu. benar, Oh, si gini. DJ-nya di Iya, atas. si DJ-nya putar. Iya. Oh, ini gimana lihatnya nih gue lihat apaan? Bingung. Iya. Jadi gue kayak Itu minta lebih ajarin ke- dulu lebih ke biasanya. settingan kali ya. Settingan iya, gue kadang-kadang suka bingung kayak ini kayak bukan
kehebatan gue deh buat kayak gini. Gak ngerti gue. Udah Spotify aja ya. Spotify aja Udah bisa nyicil NMAX langsung tuh ya. NMAX. Beli cash langsung. Nah itu dia, makanya kalau ngomongin soal nyicil NMAX gitu ya, menurut lu kenapa ya bayarannya tuh nggak bisa sama gitu istilahnya? Atau bahkan mungkin mendekati deh trennya gitu. lah, atau apanya ya? Apanya maksudnya bayaran Maksudnya apa misalkan DJ sama karaoke host Kok bisa gitu jauh misalnya. banget gitu, Ndra? Sekarang ini kan lagi rame karaoke host dan lagi rame juga yang bayarannya tuh fantastis lah bisa Karena dibilang mungkin gitu kan. faktor dari personanya juga kali. Maksudnya kayak dia kan, Marlo dilihat dari followers Instagram, numbersnya. Oke. Terus dia bisa bawa crowd-nya banyak. Betul. Oke. Biasanya ngaruh dari situ juga sih kalau menurut gue. Tapi nggak serta-merta kalau misalkan DJ misalnya ada yang followersnya banyak bayarannya juga gede dong atau begitu? Nggak Nah, juga iya sih. bener juga. Misalnya FDJ gitu. Nah, Ya. tapi kalau FDJ biasanya bayarnya udah Oh, itu beda lah ya. lagi. Itu Beda tuh, itu udah beda beda sama tuh. cowok lah ya. Cowok deh cowok misalkan siapa Wingky ya? Wirawan Ya gitu. Wingky gitu, followersnya kan banyak gitu. Apakah itu jadi penentu bayaran dia juga? bisa juga. juga ya. juga, iya. Karena mungkin ketika lo followersnya banyak, asumsinya si crowd-nya akan bisa didatangkan lebih banyak. Betul. Oke, berarti ini menurut lo, dan silahkan juga lo kalau lo mau mengoreksi, orang yang bisa atau laku di dunia host karaoke adalah orang yang satu mungkin followers Instagramnya banyak. Dan dia jago nih. Crowd controlnya. Crowd control jago. Jadi dia harus agak semacam MC, jadi emang lo harus extrovert. Iya, Karena DJ introvert nggak apa-apa. nggak apa-apa. Betul. Iya kan? Betul. Jadi kalau misalnya lo host karaoke, satu lo terkenal, entah mungkin secara followers, atau mungkin emang lo punya nama, lo public figure gitu ya. Dua, lo extrovert. Tiga apa syaratnya? Apa ya? Karena kalau playlist lagu kan rada mirip-mirip. Iya, Si iya, host iya. karaoke A dan B gitu. Iya kan? Kalau hitungannya gila tanda kutip tuh apa ya? Extrovert ya? Iya, heboh gitu Heboh, misalnya. Iya, iya. Apa ya berarti ya? Apa dua itu cukup? Kayaknya dua itu cukup. Menurut gue sih 2 itu cukup sih. Oke. Kalau gue. Iya, iya, iya. Iya. Lu, menurut lu, orang yang bisa menjadi host karaoke yang laku lah ya, kalau misalkan dia host karaoke tapi nggak laku, ya buat apa juga Buat kan? apa juga, Iya. Nggak usah Sama dikasih ini tips deh, ya. mungkin kalau gue rasa gimana dia pembawaannya bisa ke ngeblend si crowd-nya kali ya. Maksudnya di luar dia sebagai host karaoke, tapi begitu dia selesai dia bisa mingle dengan gampang ke orang. Oh, fan service-nya lah Dan gitu service-nya ya. oke tuh. Oke. Bisa jadi tuh juga faktor poin. juga sih ya. Networking juga mungkin sama yang punya tempat gitu kali ya, atau Networking apa? harus sih, networking Music harus. directornya Atau gitu networking sama klien kalau misalkan lo punya job di luar yang emang bayarannya gede-gede gitu Iya. kan, mungkin lo emang networking Iya, iya, kliennya iya, bagus gitu kan. Iya, Harus itu. biar lo dipakai lagi gitu kali ya. Kalau itu kayaknya, tapi crowd paling mempengaruhi menurut gue. Karena nggak selalu crowd rame jadi asik. Seru. Iya, Oke. jadi gue pernah beberapa kali crowd lumayan rame gitu, tapi ketika di play malu-malu, nggak ada yang mau nyanyi. Dan Tough itu crowd terutama, ya? iya tough crowd terutama Jakarta. Jakarta Oke. tuh tough crowdnya parah. Iya, iya. Orang-orang tuh apa ya? Menurut gue orang Jakarta tuh, gue nggak mau kelihatan nyanyi sendiri. Kayak gitu ada tuh. Iya. Atau belum ini kali, belum cukup teler kali, masih jaim-jaim. Biasa gitu, iya. Atau biasanya kadang tempatnya keterangan, orang males tuh biasanya tuh. Betul. Lo inget nggak waktu itu kita pernah karaoke, Hah? gue lo sama Reza Candika di Surabaya. Surabaya, Tough crowd kan? tough crowd. Tempatnya kalau misalkan Indra bilang terlalu terang, orangnya belum teler, kayaknya menurut kita waktu itu yang belanja botol banyak. Bener, bener. Jumlah orangnya juga kayaknya udah cukup rame. Rame. Jadinya Tempatnya lo- terang nggak? Apa? Tempatnya terang nggak? Enggak juga sih. Oh, enggak. Udah gelap, Di, gelap. di bar. Lagu-lagu yang menurut kita kayaknya berhasil, karena di tempat-tempat lain kita terapin berhasil. Nah. Kok di sini kayak enggak Iya, ya, gitu iya. kan waktu itu kan. Beda banget playlistnya. Dan Dan itu ketika sepanjang malam. enggak sih, ujung-ujungnya pecah, tapi kayak agak telat pecahnya gitu ya. Cuman menurut gua kalau misalnya DJ ngadepin crowd yang tough tuh agak lebih tenang di kitanya. Bodo amat Iya, kali ya. iya. Lebih Iya, agak bodo bodo amat amat. ya. Kalau karaoke host tuh agak lebih pressure, gitu Pressure, ya. paling pasti. Anjing, Lu kok ngapain pasang lagu bayar ini nggak gua? berhasil, ini nggak berhasil. Iya, Ya, gitu. apalagi yang ngomong di mic sih. Waduh. Ayo dong, mana suaranya? Krik krik gitu kan. Aduh. Bisa satu, Aduh. izinkan. Apa yang diizinkan? Oh, iya, iya. Santai mas, saya sering banget sih. Tapi gue lebih seneng di luar kota tapi bang, tetap Tetap ya. dibanding Jakarta. Ada kota spesifik nggak? Semarang tuh selalu pecah. Mereka tuh ngerti kayak, ya gue ngundang lu buat kita semua have fun gitu loh. Jadi nggak usah gengsi deh. Gak usah gitu. gak ada gengsi di Semarang. Gue tuh seneng banget setiap kali job Semarang, gue mau gitu. Oke. Mostly karena mereka tuh udah mulai tertata bagaimana pembentukan penggesernya dari Oke. kota yang maksudnya kota let's say
kota kedua lah ya, udah mulai ngikutin tren-tren yang terjadi di kota pertama. Kayak gitu, mereka udah urbanisasi culture. Itu menurut gue. Semarang gue selalu suka. Surabaya agak susah. Waktu itu Karena mungkin sepengalaman itu- kita ya agak. Iya, sepengalaman kita, gue udah 2 kali. Sama bang. Padahal di tempat Begitu yang lagi. berbeda ya. Tempat beda. Oke. Tetap krik juga tuh ya. Iya, terus kan misalnya kayak ada lagu lagi hits gitu. Harusnya semua orang nyanyi nih. Iya. Nggak kena di sana. Oh. Kadang-kadang kita bingung kan, oh ini kayaknya mungkin dia pengennya pada joget kali ya, pegi-guan. Iya. Nggak ada bang. Hmm. My Chemical Romance pecah. Nah, Jadi kan kita bingung kan, oh ya udah berarti sukanya lagu-lagu kayak Dark Down nih. Lagu Next band-bandan. kita setel Blink, nggak ada lagi. Nggak ada Oh, lagi. nggak- Gak ada serius serius ya? juga. Nah, Nggak itu kayak gak ada benang merah ya? I miss you duduk. Itu emang Aneh kayaknya juga berarti tuh, anomali juga. tingkat tuh. kesulitan host karaoke adalah emang ngebaca crowd-nya itu Bener ya. ya. Tapi lu pernah gak sih lagi nge-host gitu terus kalau kayak si Semi kan pernah tuh, lagu lu gak enak nih. Lagu lu Atau nggak enak. lu gak mesti, lu pernah gak digituin? Kayak pernah deh. Lagu lu kurang Lu, ini bukan, paling bukan gitu apa, ya. lu disamperin crowd gitu tiba-tiba. Kayak Pernah, komplain pernah. dulu gitu. Lagunya yang lebih upbeat mungkin- dong bang. Iya, iya, kayak gitu, kayak Paling gitu. gitu ya, paling Iya. standar ya. Mungkin nggak enak karena itu kan lagu orang juga ya. Gue cuma nge-play gitu. Tapi sering yang kayak yang Indo lagi dong atau yang gue nggak ngerti bahasa Inggris gitu. Ya, Nah, makanya begitu IF dikasih gitu. Indo biasanya juga tetap adem ayam tuh yang ada. Ya, Iya, benar. Kadang-kadang suka gitu lu dikasih gimana sih lu mau lu? Iya, iya, Dia iya. bingung sih. Itu tapi pernah digituin. Lu ngambil job DJ non bar nggak atau non klub nggak? Misalkan kayak acara Kawinan. CFD, acara pameran iya, iya. mobil. Lu ngambil nggak? Ngambil sih, cuman Ngambil. jarang aja main. Nah, lu ngambil nggak? Karaoke. Enggak lah. Kan sering ada karaoke di acara booth mobil gitu. Gue sih gue ambil kalau gue. Cuman IMS. biasanya kalau gitu gue tanya dulu. Ekspektasinya Playlistnya apa? harus apa nih gue? Oke. Nah, Kalau misalnya menurut gue nggak bisa nih, gue tolak. CFD karaoke banyak bang. Tapi Rio berapa kali Tapi apakah gampang? Nggak, gue nggak nyampe 5 kali gue. Berat banget rasanya. Berat banget ya CFD karaoke. Allah. Waduh. Maksudnya emang apa host karaoke tuh lebih Lebih challenging, lebih karena lo challenging crowd sih, control iya, kan. iya, iya. Ketika lo misalnya main di bar tuh, lo agak bisa nemu benang merah si tamu-tamu barnya nih gimana dan ekspektasinya apa. Iya, iya. Ketika lo, saya tadi main di CFD, Iya. lo ketemu orang tuh random banget. Random. Ada yang misalkan ibu-ibu bawa anak kecil, ada yang mungkin anak SMA, anak kuliah, bapak-bapak yang habis ini mau mancing. Itu kan lagunya Ada yang apa nontonnya ya? pakai helm. Iya. Nontonnya pakai helm, sumpah. Nontonnya pakai helm. Nonton pakai helm Iya. iya. Kasih lagu apaan ya? Hindia kayaknya nggak kena nih. Nggak gitu. kena. itu dia. Kayaknya enggak sih gue nggak ngambil sih. Enggak Iya, ya. iya. Nah, kalau ngomongin ngambil nggak ngambil, banyakan ngambilnya dong. Maksudnya frekuensi lo sekarang di 2025 atau setahun Banyak terakhir nggak berapa? ngambil. Oh, banyakan Karena nggak banyak ngambil. tawaran kerjaan yang lu kurang cocok Iya. sama tempatnya. Kurang Oke. cocok tempat, cocok Sama harga. Iya. Harga sama daerah. Gue tuh takut naik pesawat. oh gitu. Jadi most di luar Jawa gue tuh nggak mau ambil. Kecuali bayarannya emang mantap. Mantap. Oke. Dan gue ya udahlah pada bisa. Misalkan kan gue selalu bawa 2 orang nih, Bacil Valdi. Kalau mereka bisa ya udah kita gas. Cuman kayak misalkan ada tawaran di Palu, di Medan, terus gue mikir, lu naik pesawat enggak deh? Kayak gitu. Tapi kalau Jawa-Jawa sikat kereta, gas. Oke. Gitu, masih oke. Jawa-Jawa melawai maksudnya lu main. Iya, suka main di bukan. Jawa-Jawa Yang di Bukan melawai. Jawa-Jawa sini, Mas. Bukan. Oh. Udah capek ya. Berarti rata-rata sekarang jadinya berapa nih? Lagi berapa? Sebulan? Sebulan udah pasti ada? Enggak. 2 Udah bulan? turun. Nah, menurut 2 lo bulan turunnya- sekali, 3 bulan sekali mungkin. Turunnya karena lu emang nolak-nolakin padahal ada terus setiap bulan, atau memang trennya karaoke ternyata sekarang ini udah lagi ada penurunan, atau kompetitor lo jadi banyak banget sekarang kayak komunitas iya, karaoke Iya, yang benar. apa ya Pada ngegeng ya. ngegeng karaoke gitu yang mungkin lebih available, mungkin lebih murah. Dan yang mungkin emang seru-seru berprofesi aja. gitu loh. Kalau lo kan emang mungkin kalau gue ngeliat lo kayak agak plus point lah ya. Kayak gue gak punya kerja, berprofesi. Iya, lo kan lebih ke agak plus point gitu kayak. Kalau dinawarin ayo, kalau enggak juga gue nggak apa-apa. Oh, Gue iya, main iya. Pokemonnya tiap malam gitu Iya, kan. Iya, benar. Nah, kalau ada orang-orang di luar sana yang emang dia Karaoke. establish menjadi host karaoke profesional gitu. Kalau ditanya misalkan kerjaan lu apa? Karaokeers. Iya, karaoke one. Ai karaokewan. Karaokewan dan Wartawan, Wati. karaokewan. Iya. Oke. Kayaknya gara-gara gue itu plus deh buat gue. Ya kan? Dan gue pokoknya ngincarnya tuh udah pasti mainnya. Jadi walaupun iya duitnya enak kenceng, cuman kalau nggak seru gue ngapain juga ngambil. Kaya tapi sedih asik. Asik. Bohong aku Bohong, ambil. iya. Gue tuh pernah ya kayak diundang karaoke gitu. Yang datang tuh 3 orang. ini tahun ini deh kayaknya. Jadi berenam dong sama lu bertiga ya? Iya berenam. Terus gue yang kayak
Mas mau lagu apa abis ini? Udah ke operator loh. Iya, terus gue kayak thank you semua udah datang di private partinya. Iya. Itu bingung sih. Cuman kan balik lagi intinya kalau gue available sama teman-teman gue main aja gitu. Jadi kayak pun ada nggak ada crowd-nya belakangan, tapi kalau ada crowd-nya kita lebih happy gitu. Iya. Karena mungkin ngincernya ya duit ya, tapi kalau misalkan lo nggak seneng jalaninnya, tar dulu deh Iya, gitu ntar kali dulu ya. deh gue masih ada gitunya. Oke. Sedangkan kalau Indra, lu Iya. masih berapa kali sebulan kira-kira? Sebulan bisa 6 gue. Seminggu Ah, mah ya pasti lu Bang. ada. Seminggu pasti ada. Seminggu pasti Iya, ada. Ya kayak minggu ini aja gue dari besok Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, mantep. iya. Itu kan lebih banyak hari yang keisi ya dibandingkan yang kosong dalam seminggu berarti Iya. kan. Iya. Iya, Jadi iya. kalau dibilang sebenarnya kalau dengan adanya karaoke sekarang sebagai alternatif hiburan di dunia malam gitu ya, sebenarnya DJ masih alive and well juga dong. Masih. Masih kan? Masih ada crowd-nya lah. Iya. Masih ada peminatnya masih ada. Gitu. Oke, nah kalau misalnya nih, lu berdua sebagai club owner misalkan atau bar owner gitu, menurut lu program seperti apa yang paling pas atau paling ideal nih untuk Mau mengakomodir? dicuri nih ide gue nih. Bayar Mas kalau mau Direkam lagi, jadi ntar bisa gue tonton Iya ulang. lagi tonton ulang. Oke, pointer. Mungkin dari Marlo dulu deh. Kalau lo gimana lo? Kalau gue sebagai club owner, Iya. Ininya aja, mungkin nggak perlu bentuknya, tapi musiknya aja gitu. Lo bakal bikin tempat yang musiknya kayak apa? tergantung tempatnya nggak sih? Oke, let's say apa nih kita jadikan contoh tempatnya seperti apa dulu? Pertama nih, lu mendingan di tahun sekarang 2025, lu mendingan bikin bar atau klub. Bar udah pasti. Oke, musiknya kayak apa? Tergantung klubnya, bentuk klubnya. Kedua, seminggu itu ada acara apa? Oke. Kayak misalkan kayak hari Jumat itu cuman R&B gitu misalkan. Berarti DJ ya? DJ gitu. Yaudah itu R&B night aja. Oke. Nggak usah ada yang karaoke. Sabtu apa Sabtu? Sabtu gue tidur di rumah istirahat. Iya, Iya, nggak, lu ini apa, tidur, acaranya, tempatnya iya, musiknya tempatnya apa? Tempatnya buka ya. Tempatnya nggak tidur, iya. Sabtu menurut gue tuh lebih ke buat pacaran kan. Jadi, Jadi kayaknya dari jam 7 sampai jam 10 tuh lagu yang chill. Blow Jams. Ah, Blow Jams. Blow James. Blue James, bukan Blue Job kalau Nggak ada yang bilang blow job, Mas. Gue denger Agak ada ada keterlibatan buktinya. tadi soalnya. Ada buktinya, Iya, ada iya, saksinya iya, udah banyak. Maaf. Iya, So iya. langsung gitu. Chill ya, masih chill tetap. Ya. Oke. Oh, masih. Gue tuh suka lagu-lagu sebenarnya kalau buat pergi minum-minum manja ya, itu udah pasti house, Ah. Oke. tenang dan segala macam. Cuman Pegang, emang pegang gelas martini. iya kayak kamu abis ini pulang ke aku apa enggak? Wah. Iya kan? Tergantung kalau kamu bayarin. Kok jadi nggak chill tuh kayaknya Iya, endingnya kok ya? jadi nggak chill? Iya. Itu kayaknya hardcore deh. Kayak gitu. Gue Oke. kalau Sabtu gue ya. Gua House sukanya berarti. House. Kalau mau Berarti so far tetap DJ nih ya? Iya, DJ. belum ada hari karaoke-nya loh tadi gue dengerin. karaoke itu weekdays. Oke. Gue nggak serk lagi sama karaoke weekend. Oke. Karaoke itu weekdays buat gue menyenangkan karena kayak misalkan Rabu karaoke itu perfect. Karena itu kan tengah minggu ya. Iya. Iya. Itu tuh dimana orang-orang Senin, Selasa, Rabu, pala gue pening kita chill dulu. Oke. Karena Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya udah OTW weekend lebih happy moodnya. Gitu. Jadi menurut gue kalian bagus lah duck down hari Kamis kan. Kamis, Oke lah, betul, oke lah, itu betul, oke lah. Kalau lu, Mas, Gua klub. klub ya? Kalau gue Kalau lo Klub atau bar? Klub atau bar? music policy-nya gimana? unlimited fun nih ya. Kita Iya. bicara unlimited Iya. fun. Gue pengen punya bar / micro club sih. Gue nggak suka klub yang gede sebenarnya. Oke. Oke. Gue biasanya klub-klub kecil yang mungkin segini lah kurang lebih. Oke, nah, tapi klub ya bukan bar ya? Ya bisa bar, Nah, bisa jadi klub. bar, bisa jadi klub Oke, lah. Kapasitas 100 orang gitu kali gua kurang lebih ya? kapasitas 200 pack Max. udah max Oke. lah buat gue. Musiknya yang musik gue suka ya udah pasti. Which is ya range dari house, deep house, techno yang menurut gue ini sekarang lagi agak termarginalkan nih di skena Jakarta gitu. Jadi gue akan udah pasti fokusnya di musik-musik yang gue suka, musik-musik yang teman-teman gue suka. Dan gue akan bikin satu hari yang mungkin bukan karaoke tapi lebih mainnya set band-bandan. Oke. Tapi nggak perlu ada host ya. Iya. Kita open mic aja, lu mau nyanyi. Lagu singelong aja. Lagu singlenya nggak perlu Iya. ada hostnya, tapi gue sediain mic, lu mau nyanyi deh. Itu sama di weekdays juga ada pasti. Oke. Oke. Nah, itu lagu band-bandannya range-nya seberapa? Semua sih gue. Oke. Dari 80 sampai 2000-an. Genre juga mungkin bebas aja. Genre gitu. bebas aja. Oke. Karena kan gue nggak bisa mengharapkan orang yang datang tuh selera musiknya sama kayak gue nih. Iya, iya, betul. Pasti ada yang pengennya lebih mudaan, ya itu bisa gue akomodir semua lah. Oke. Nah. Nah, tapi kalau lo ngejawab, kalau lo tadi sempat mention bahwa misalkan house, deep house segala macam itu sekarang lagi termarginalkan, apakah itu artinya emang sekarang lagi dalam tanda kutip nggak laku? Dalam arti
pengunjungnya atau peminatnya bukan lagi nggak nggak laku banyak. sih, peminatnya banyak, tempatnya kita nggak punya. Nah, tuh. Kita Tempatnya tuh, yang mungkin kita tuh nggak punya rumah, jadi ibaratnya anak-anak yang lagi main techno ya musik-musik elektronik musik yang lebih ke side stream lah ya. kiri-kirian lah. heeh. Itu kita lagi nggak punya rumah saat ini. Bisa dihitung pakai jari lah. Di Jakarta ini yang bisa tempat yang gua dan teman-teman gua tuh bisa main musik yang kita suka. Kenapa lagi pada nggak bikin ya? Ya itu dia, karena kan sebenarnya banyak ya club owner yang duitnya banyak. Tapi mereka tuh at the end orientasinya udah cuan aja. Sedangkan mungkin tempat-tempat tadi yang nge-serve kayak hiburan seperti karaoke, secara sales mungkin bisa lebih kelihatan angkanya lah dibandingin tadi tempat-tempat yang nge-serve lagu-lagu yang rada ke kiri gitu ya. Iya bisa dihitung pakai jari sih sekarang sebenarnya yang malah dihitung pakai sebelah tangan lagi. Iya. Bisa Ya, dihitung nggak dua pakai- tangan ya. nggak Iya, dua iya, tangan. iya. Heeh. Sayang juga sebenarnya. Iya, karena ya even yang klub-klub big clubs atau super club aja lu geser ke satu klub ke klub sebelah musiknya sama juga. Dan fenomena klub juga emang sekarang juga lagi turun katanya ya. Maksudnya kalau kita ngomongin klub yang gede gitu, juga katanya lagi turun ya. Kayak yang gue denger sih seperti itu sih. Dan itu kira-kira faktornya gara-gara apa? Dra? Mungkin orang udah bosen kali ya. Oh gitu ya. Ya nggak tahu ya, mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena saking banyaknya tempat klub di Jakarta sekarang, tapi musiknya sama. Jadi Iya. apa ya terlalu saturated gitu kali ya, kayak bedanya di mana nih? aja deh, gitu. yang mungkin gue bisa nemuin vibe yang atau ambience yang lebih berbeda. Gitu. Berarti bukannya nggak mungkin kalau suatu hari bar juga akan saturated ya? Dan mungkin orang akan Iya. balik ke klub lagi. Bisa jadi, jadi Bisa dong. jadi. Iya. Iya Kalau kan? udah kebanyakan. Ada titik jenuhnya juga gitu ya. Kalau lu dulu waktu masih zaman-zamannya klub atau mungkin sekarang gitu kan biasanya tuh yang namanya performer, apalagi entertainer gitu kan ya, sebagai performer dalam dunia hiburan tuh kan banyak yang mengidentikan sama sex, drugs, and rock and roll. Nah, apalagi DJ kan kayaknya dulu, bukan dulu ya, stigmanya kan gitu Kemarin, tuh. bukan dulu, kemarin, semalam. Nah, iya 6 jam yang lalu. Tadi aja Indra langsung, gitu. Nah, gimana Indra menurut lo? Apakah itu masih relevan? Atau udah berbeda, udah nggak gitu lagi. Mungkin kalau sex and rock and roll-nya masih kali sekarang ya. Drugsnya udah enggak. Drugsnya Kok udah enggak ya? Gitu aja. Ya jujur Boleh banget, ngomong, Mas, boleh kalau ngomong jujur. bebas nggak sih sebenarnya? Nggak apa-apa. Iya kan? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kalau gue perhatiin sekarang, kalau dulu kan club culture dengan drag culture tuh korelasinya Cukup dekat ya. cukup dekat. Gitu. Iya. Kalau sekarang gue ngelihatnya nggak terlalu sih. Iya, kalau sekarang mah. Heeh. Iya. Nggak Tapi seks dan rock and roll-nya masih? Masih sih kalau gue perhatiin. Masih Iya. ya? Masih. Masih Orang ya? bungkus-bungkus di klub mah masih Iya. ada. Kan dulu ada mindset kayak, wah si siapa gitu kan si cewek paling cantik di ruangan ini mau siapapun yang deketin, end up-nya pasti ujung-ujungnya sama DJ-nya juga. Ya, Iya kan? Masih ada tuh gitu ya. Oh. Nah, apa lo ketawa? Enggak kalau Oscar Masih ada Kembali itu lagi. mah. berarti kalau ada Masih orang ada. yang bilang mindsetnya seperti itu masih bisa dibilang benar. Masih bilang bener. Masih bisa dibilang benar. Oke. Oke. Host karaoke begitu juga nggak? Lebih parah. Kompetisi. gimana tuh? Nyanyi-nyanyi terus ada yang datengin. Aku juga mau nyanyi tapi nggak mau megang mikrofon yang itu. Gak ada, gak pernah. Gak pernah. Aku punya mic-nya yang ada uratnya. Mic berurat. Sama-sama hitam. Aduh. Udah terus tiba-tiba malam-malam dipegang, dinyanyiin juga izin kata. Gitu. Ada. Itu bukan karaoke, itu nyekek tuyul namanya. Itu nyekek tuyul. Aduh anjir. Aduh. Hampir kesembur tuh air Makanya. anjing. Gue lagi mikirnya lucu juga. Tapi bener loh, berarti emang maksudnya host karaoke pun juga menjadi Target. personanya gitu, cewek-cewek pasti nempel, mungkin Enggak, kalau host karaoke kayak tergantung siapanya. si hostnya maksudnya. Si hostnya. Oke. Karena lu kalau misalnya lagi nge-host karaoke yang nge-host suami istri ya, nggak mungkin. Oke, kita bicara lo deh. Iya, Oh, kalau gue. itu telak, iya. Gue. Kita bicara lo deh. Atau mungkin suami istri tapi istri di rumah misalnya. Oh, suaminya Jadi doang. kan suaminya doang. Iya, benar. Atau istrinya doang, gitu kan bisa. Bisa terjadi. Itu banyak sering nggak tahu. terjadi di kota-kota besar sih. Wah, itu Lu gimana lo? Enggak lah. Lu aman ya? Kadang malah sering kejadiannya ya. Gue yang karaoke, tiba-tiba nengok sini, loh, temen gue mana? Itu sering banget. Jadi udah kayak cuk di chat. Sorry gak enak badan. Hah? Gak enak badan. Tadi kayaknya teriak-teriak aja Itu tadi. gak enak badan. Mau pijet dulu. Mau pijet Iya, dulu. karena gak enak badan. Oh iya benar. Iya. Itu sering banget, lebih sering. Jadi ternyata gue itu dijadikan apa ya? Pengalihan isu.
Maksudnya gimana tuh? Semua orang lagi fokus nonton nyanyi, iya, wok. Atau ngerujak Iya, ya sering sebelah ya. banget. Iya. Sering banget itu. Tapi biasanya kalau yang kayak genit-genit gitu masih ada lah. Oke. Cuman ya udah aja. Karena mungkin lu menjadi center of attention-nya itu kali ya. Iya, yang iya, jadinya iya. orang ya perhatiannya tertuju ke lu, jadinya lu ditempelin sama orang apapun itu tujuannya. Gitu, Iya, nggak sih? benar. Tapi sejujurnya kalau gua ya, crowd-nya lebih ke laki. Misalnya gue ada acara di Duckdown gitu, itu udah pasti kan 80% laki. Jadi yaudah lu pulang sama laki aja. Sama laki aja. Iya, betul. Ya Kan ada kalau pilihan gelap rasanya juga. sama, Mas. Iya, Iya, iya. Kalau udah matiin Mulut-mulut lampu, juga. matiin Iya, lampu. matiin lampu. Matiin lampu aman sih. Tiba-tiba kok, oh kok Marlo live Pokemonnya ada temennya? Iya tadi baru ketemu. Iya, ketemu teman Pokemon. Iya kan. Di Karena ingat background ya, gitu ya. Di background kok ada karena cowok ada telanjang Kemon dada, di ya. Pokemon. Oh, iya iya sih, bener. Kayak gitu sih kayaknya kalau karaoke nggak sekorelasi di DJ, seks, drugs, rock and roll gitu nggak. Iya. Host tuh host kok panggilannya lebih aneh ya. Kayak lu disebut host kan ya? Iya host benar. lah. Iya, Host iya. LC, apa lu mau mulai sekarang panggil LC? Gue LK, lead karaoke. Oh iya. iya. Karaoke juga bisa pakai C kan? Cara oke gitu. Nggak bisa mas, itu nggak bisa mas. Maksa. Itu lead karaoke kayaknya nggak Oke. segitunya sih. Nah oke, sekarang mungkin pertanyaan terakhir nih. Lu berdua, kenapa nggak misalkan Indra belajar untuk jadi host karaoke dan lu kenapa nggak Langsung berminat ketawa lagi, Indra. untuk jadi DJ profesional? Toh juga lu dulu pernah nyoba. Iya. Kan kalau gue ngebacanya, lu tadi sebagai club owner, lu pengen ada hari yang ada DJ-nya nih. DJ-nya. Indra juga tadi sebetulnya ada nih tipis-tipis Yang karaoke nyanyi-nyanyi yang live band. yang live band gitu kan. Jadi sebenarnya kalian berdua sama saling tidak keberatan juga dengan Iya. dengan silang profesi lah bisa dibilang. Tapi kenapa tidak silangin aja nih sekalian lu belajar gitu. Gue kalau ngajarin dia sih mau. Ngajarin DJ. Nggak DJ. Mesti belajar Nggak usah, mau. ntar jadi saingan. Nggak usah. Ntar lu berat tadi 6 kali, ntar jadi 3 kali. Jangan, Dra. Udah. Jangan, enggak salah mindsetnya mas. Gen Z kayak gue ya, pembuka peluang buat orang kaya lu masih dapet job. Lebih banyak lagi, ajarin gue sekarang. Iya, siapa tau gue ada gigs ini, misalnya bayarannya, apalagi misalnya gue gitu, gue bisa nembak harga misalnya, yaudah 15 juta, nggak DJ di mana? Kasih Bang Indra 3 juta, chill. Lo jadi samping Indra aja. Gitu Yang ya. main siapa? Bang Indra. Iya. Gue pegang minum, nice. Iya. Abis ini lagu apa? Oke. Oke, gitu. Ngecek aja gitu. Simpel, kita bagi dua aja kerjanya. Iya, betul. Mukanya muka gua, yang kerja elu. Lu bukan host, bukan DJ, lebih ke makelar ya. Iya, benar. McLaren. Iya. Lu kenapa, Ndra? Nggak Relasi mau sih, menyentuh guys. ranah karaoke? Iya. Gue nggak bisa ngomong, Mas. Ekstrovertnya itu ya? Iya, Sisi gua tuh- ekstrovertnya itu yang lu males ya? Iya, even gue nge-DJ pun kan ada beberapa DJ yang Yang gaya-gaya. gaya-gaya. Gue udah diem aja dengan mix. Iya. Oke. Cenderung malu gue mah. Iya. Tapi kita emang bisa digabungin tahu. Sebenarnya DJ dan karaoke itu berkesinambungan. Bisa. Sejujurnya. Tapi ya Karena- tadi gitu, kalau gue tangkap dari lo 15, 3 ke Indra, lo 12. Tetap anjing Iya. lo. aku kan bayar harga kamu. Tadi kan katanya segitu ya. Iya. Kamu minta 6 juta, ya 21. Gue dapat 15. Nggak mau turun berarti ya. Nggak mau turun. Ya tapi karena sering banget ya, nih bukan sering banget sih, hampir 98% ketika kelar karaoke, DJ main. Memang. Benar, Iya kan? benar. Ya main ritual aja, lu udah hire gue as a full day, kita karaoke dari jam berapa, abis itu nge-DJ. Itu enak, makanya kita bikin grup. Iya. Indra mau nge-DJ cuma Oh, setengah jam iya, doang. iya, ya. iya. Ada yang mau kerja bareng nggak? Indra nge-DJ setengah jam doang, aman, tetap lo bayar 3 juta, lo 3 aja 15. Iya. Makanya ini. Paling enak berarti kayak Rio dong, habis dia karaoke nge-DJ dia lah. Emang paling enak, lu udah double. Baru masuknya gue lagi juga. 15 plus 3, 18 anjir. Udah enak itu sebenarnya. Makanya kayak kemarin gue kayak misalkan kita ada job DJ-DJ-an, gue tuh seneng main sama Bang Rio, boleh maksudnya mixing masteringnya nggak sehebat Bang Indra udah pasti ya. Mixing mastering. Mixing Mixing mastering. Kenapa jadi mixing mastering? Lo kira kita main di Abbey Road? Bikin album. musician. Iya, cuman gue misalnya nanya nih, Bang, ini cara ganti BPM gini kesini gimana? Udah patah aja. Tapi tuh waktu patah, gak ada yang peduli juga. Gak ada yang peduli juga. Ya karena lagi acaranya lagi Iya begitu lagi, lah ya. benar sih. Iya. Soalnya mungkin kalau gue main di underground party, yang kayak diliatin orang-orang mixing, cih gitu. Ya, Oh, takut tuh sih. galak tuh biasanya. Iya. Orang-orangnya galak tuh. Ciut Tadi tuh. tuh yang Lo mix seberapa ketukan, wah sebegini. Wah. Itu kayak gue takut. Iya. Kalau yang penting masih happy mah gue mah
open to learning karena nggak ada umur buat kita belajar ya. Iya, betul. DJ pun juga ibaratnya nggak ada batasan Nggak umur ada. ya. Ada Gue orang, pernah ngajarin itu Tandun lah salah satunya. iya ada teman kita namanya Tandul. Dia belajar ketika umur di atas udah di atas umur 40. Tuh. Dan dia masih main sampai sekarang. Ada, Dan dia masih main lumayan beneran. serius di Bali ya. Di Iya, Bali, ya. jobnya juga lumayan banyak. Maksudnya Lumayan ada banyak. aja ya. Ada aja. Ada aja, iya. Tadi kalau misalkan lo di awal mention DJ Anton, sekarang DJ Anton mungkin umurnya udah berapa ya? 700 kok nggak salah. Mas, nggak ada 700 Gila, Mas. Anton dapat T-Rex gitu. Nggak 700 Mas. Nonton Indra gila, dia udah jadi waktu itu. Tua lah. Udah 55 lebih itu kali ya? Anton tuh 73 apa 72 ya? Kayak lebih deh. Ya pokoknya 50-an. Ya, pokoknya udah 50-an lah. 50-an. Masih bisa dibilang dia mungkin dalam 1-2 minggu pasti ada gig. Ada, masih. ada. Iya. Jadi lu sekarang umur berapa? 27? 28. 8. Ya lu belajar DJ 15 tahun lagi aja. Oh yaudah nanti ya bang. Pas Indro udah pensiun. Iya. Nah gue di umur 40 baru tuh kayak Bang Tandun. Nah, 1-2 ada lah, chill lah 6 juta ya udahlah. Gue waktu dapat job 6 juta, lah fee-nya Indra nih.